Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidan Al-Bulan. Saya dengan NIM 220611604497. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tendangan pencak silat. Nah, sebelum masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencak silat. Pencak memiliki arti yaitu membela diri, dan silat memiliki arti yaitu olahraga yang digunakan untuk menyerang lawan. Jadi kalau digabung yaitu pencak silat untuk bela diri untuk menyerang lawan. Digunakan saat kapan kita membela diri? Saat kita ditodong oleh preman misalnya di lampu merah, kita bisa menggunakan olahraga pencak silat. Saat kita tidak bisa lari dan kita bisa membela diri. Dan itu pencak silat ini ada memiliki organisasi berbagai macam. Yang pertama yaitu ada SHT, terus ada Tapak Suci, dan ada Pagar Nusa. Dan kalau di Sumatera ini biasanya disebut dengan silat. Tapi kalau di Jawa pencak silat beda. Orang-orang banyak yang bilang seperti itu. Nah, dalam olahraga bela diri pencak silat dibutuhkan keterampilan untuk melakukan serangan terhadap lawan. Karena itulah setiap orang wajib menguasai 5 teknik tendangan dalam pencak silat. Teknik tendangan ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa bagian kaki seperti tulang kering, lutut, dan juga telapak kaki. Seperti yang kita ketahui, pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Teknik tendangan dalam pencak silat biasanya digunakan untuk menyerang lawan dalam jarak yang jauh. Sedangkan untuk serangan jarak dekat menggunakan tangan. Nah, ada berbagai macam tendangan, yaitu tendangan lurus. Tendangan lurus sering disebut dengan tendangan ke depan karena lintasannya lurus. Adapun target tendangan ini adalah untuk menyerang perut atau kemaluan lawan. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan tendangan lurus adalah sikap kuda-kuda yang kurang baik dan tubuh yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu tendangan sabit. Tendangan sabit adalah tendangan dengan lintasan kaki seperti sabit sehingga sering disebut dengan tendangan melingkar. Sasaran tendangan ini adalah perut lawan. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan sabit adalah tidak ada hentakan punggung kaki dan tubuh tidak seimbang. Yang ketiga yaitu tendangan T. Tendangan T adalah tendangan yang posisi tubuhnya menyamping dan lintasan lurus ke samping dengan mengutamakan kekuatan paha dan betis. Kesalahan yang sering terjadi adalah sikap kuda-kuda yang kurang baik dan tidak ada hentakan telapak kaki. Yang keempat itu tendangan jejak. Tendangan jejak dilakukan dengan mengangkat lutut sedikit mungkin dengan posisi tubuh tegak. Sasarannya adalah perut lawan. Hentakan telapak kaki dan kekuatan tendangan kaki kanan menjadi faktor yang penting dalam melakukan tendangan. Yang kelima yaitu tendangan belakang. Tendangan belakang adalah tendangan yang dilakukan dengan cara memutar tubuh dan membelakangi lawan. Sasaran tendangan ini yaitu kepala dan juga perut lawan. Tendangan yang satu ini terbilang cukup sulit karena harus memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Jadi kalau kita ingin memiliki tendangan yang baik, kita harus konsisten melakukan latihan, tidak bisa dalam sehari menguasai semua tendangan ini. Tendangan ini, yang pertama yaitu tendangan lurus. Jika awalan kuda-kuda sapi, kaki kanan menendang dan balikan. Yang kedua yaitu tendangan sabit. Tendangan sabit sama seperti tendangan lurus, kuda-kudanya nyamping dan sambungan tendangan. Terus yang ketiga yaitu tendangan T. Kalian sudah tahu belum tendangan T? Saya akan mencontohkan. Tendangan T ini seperti
huruf T. Artinya sasarannya itu perut lawan. Yang keempat yaitu tendangan jejak. Tendangan jejak sama tendangan lurus ini hampir sama. Tapi tendangan jejak ini ada hentakannya. Seperti ini. Dan turun ke bawah. Dan yang terakhir yaitu tendangan belakang. Tendangan belakang kita membelakangi lawan dan kita menendang. Sasarannya itu kepala. Sudah, Wif? Apakah dari materi tadi ada yang belum paham? Saya Pak, Apakah ingin bertanya? mau bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Joshua. Jadi saya mau tanya, tadi kan Bapak sudah bilang kalau misalnya di pencak silat itu ada 5 tendangan. Joshua. Jadi saya mau tanya, tadi kan Bapak sudah bilang kalau misalnya di pencak silat itu ada 5 tendangan. Nah, yang saya mau tanyakan tuh, misalnya ada orang di depan kita nih Pak, terus dia tuh kayak mau nyerang kita, mau mukul kita. Intinya tuh dia mau nyerang kita, kita lagi posisi di depan. Nah, dari kelima tendangan yang Bapak jelaskan tuh, kita harus pakai tendangan yang mana Pak? Posisinya, ya contohnya, misalnya ini, saya ini sebagai orang yang nyerang, Bapak di depan. Nah, kalau kayak gitu, tendangannya apa yang kita gunakan Pak? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Joshua. Jadi tendangan yang digunakan saat melawan orang yang seperti itu, kita bisa menggunakan tendangan T. Soalnya sasarannya itu perut. Tendangan T, tendangan depan, tendangan jejak, tendangan sabit, berbagai macam variasi yang bisa kita gunakan untuk menjatuhkan lawan. Juga harus menggunakan telapak kaki, tangan kakinya harus keras. Itu ada unsur powernya harus dikeluarkan. Tanya Pak. Apakah cukup tadi? Belum. Jadi, berarti kalau misalnya tendangan kayak gitu, kita kondisional ya Pak. Maksudnya kita nggak bisa menentukan, misalnya kalau posisi di depan harus tendangan depan. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi juga ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak. Situasi dan kondisi sangat harus diperhatikan. Saya Pak, mau nanya Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan berbagai macam gerakan olahraga. Nah, untuk melakukan gerakan tersebut kan dibutuhkan latihan agar mungkin. Bagaimana kita mencegah cedera? Kita sedang melakukan latihan dalam melakukan gerakan tersebut. Kan kita tidak bisa menghindari, misalnya itu jadi cedera. Nah, bagaimana mengurangi resiko cedera? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yuda. Jadi agar kita tidak cedera saat melakukan tendangan ini, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi agar kita itu naik performanya juga naik saat melakukan tendangan, ada kecelakaan, cedera. Terus juga saat melakukan sparring itu biasanya kita menggunakan pelindung, ada yang dibuat agar tidak terjadi cedera yang cukup parah. Perlu adanya klasifikasi. Baik Pak, cukup. Terima kasih. Saya tanya lagi Pak. Apa? Tadi kan Bapak menjelaskan banyak sekali gerakan. Tendangan. Misalnya perbedaan cara tendangan samping dengan tendangan depan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sakir. Tendangan samping ini kita gunakan sasarannya yaitu
Kalau tendangan depan itu sasarannya harus bagian depan. Baik, Pak, terima kasih. Cukup, Pak, sudah lengkap semuanya. Terima kasih, Apakah Pak. ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Saya ini perkenalkan, Pak. Nama saya Muhammad. Tunggu dulu, satu-satu. Saya Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan di belakang banyak varian tendangan. Nah, tapi saya itu belum paham lama-lama yang benar itu seperti apa. Jadi tindakannya itu seperti apa. Tindakannya tadi Pak. Bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih, Pak. Ini muda-muda yang baik. Sikap awalnya yaitu muda-muda. Contohnya muda-muda samping. Tendangan samping, tendangan samping itu kita harus muda-muda. Terus kaki kanan diangkat di kiri. Setelah itu melakukan tendangan, kakinya dikembalikan kembali karena jika kita tidak dikembalikan nanti kaki kita bisa diambil oleh lawan. Jadi nanti bisa kita yang terkena serangan itu. Jadi kalau lagi tenang, kembali akan lemah. Ya kalau pas situasi pertandingan tuh kita harus kembalikan agar tidak diambil kakinya. Ya mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya!